Oke, kita lanjutkan ya. Uh, jadi gimana caranya mencari sekarang kalau kita perlu lagi satu ya. Jadi variabelnya ini kita belum ketahui. Nah, ini didefinisikan di sini adalah tegangan yang melalui hambatan ini. Ya. Jadi situ kita bisa tulis V1 itu sama dengan arus yang turun ke sini ya. I1 min I2 kali 5 ohm. Jadi kita sekarang punya 3 persamaan untuk 3 variabel yang tidak diketahui, sehingga kita bisa pecahkan. Oke, jadi itu caranya untuk mencari solusi kalau kita mempunyai sebuah sumber dependen, ya, sumber dalam hal ini sumber tegangan dependen, ya. Oke, nah tapi sumber independennya kita cuma satu, yang ini. Sehingga kalau soalnya seperti ini kita belum bisa pakai superposisi, ya, karena sumber tegangan independennya cuma satu. Oke. Nah, contoh aplikasi superposisi yang kita bisa pakai kalau ada sumber dependen adalah seperti ini ya, contohnya. Makanya kita punya ya sumber tegangan 10 volt. Terus ada di sini 1 ohm. Terus di sini melalui sebuah sumber sumber independen yang lain ya. Sumber arus dalam hal ini ya, sumber arus independen. Dengan arusnya I itu sama dengan volt ya. 2 ampere. Seperti itu. Ya. Terus di sini ada hambatannya 2 ohm. Dan di sini kita punya sumber tegangan dependen. Nah, ini nilainya punya plus minus ya. Plus minus ini nilainya 2 kali I atau I besar ya. I1 umpamanya. Di mana didefinisikan I1 adalah di sini, I1. Nah, sekarang karena kita punya 2 sumber independen ya, sehingga kita bisa pakai superposisi ya. Jadi kita putus satu atau short circuit satu. Oke, ini tetap harus selalu ada ya. Sumber dependen harus tetap ada, tidak boleh dihilangkan ya. Nah, tentunya kamu bisa pakai hukum KCL KVL juga ya. Cuma kita akan coba kerjakan ini dengan memakai superposisi. Oke. Nah, yang pertama kita hilangkan yang sumber yang ini. Ini kita hilangkan. Kalau kita menghilangkan ini kita putus ya, kita cut di sini. Kita cut di sini. Oke. Sehingga kita dapat sirkuit pertama kita adalah seperti ini. Satu aja ya. Sirkuit kita seperti karena ini putus langsung ke ini 1 ohm, ini 2 ohm. Seperti ini. Ini plus minus, ini 2I 1. Oke. Ini I1-nya tetap seperti ini. Nah, ingat ini satuannya sekarang ini kan tegangan ya, ini dalam volt ya, karena sumber tegangan ya. Ini berarti satuannya adalah 2 ohm. Sehingga kalau kita kalikan dengan I1 nilainya ampere, kita dapat besarannya volt ya. Oke, sehingga sekarang kamu tinggal pakai hukum ohm ya. Di sini tadi 10 volt. Sehingga 10 volt dikurangi I1 ini seri ya. 1 tambah 2. Oke. Sampai di sini. Kita udah sampai di sini. Terus kita ke sini dari positif ke negatif dikurangi nilainya berapa? 2I1. Ya. Kita sampai di sini. Sama dengan 0. Oke, sehingga kita dapat di sini nilainya adalah I1-nya
ya. I1 set plus I1 aksen dulu ya. Ini bukan I1 total ya. I1 aksen kita ini sama dengan ini 1 3 jadi 5 jadi 2 ampere nantinya. Oke, dengan menghilangkan sumber arus yang tadi kita dapat I1-nya ini 2 ampere. Oke. Nah, sekarang kita akan pakai yang ini, kita short yang ini. Kalau short yang ini caranya kita short ke sini. Ya, sehingga kita ini hilang ya. Sehingga sirkuitnya kita menjadi itu 2I1 di sini tetap I1 kita definisikan ke situ ya, I1 jadi ini aksen 2 umpamanya seperti itu. Ini nilainya I sama dengan 2 ampere. Oke, ini 1 ohm, ini 2 ohm. Oke. Nah, kita bisa mulai dari sini 0, kita pakai ngeloop ke sini. Ya. Jadi kita mulai dari 0 ya. 0. Jadi kita kalau hukum umumnya ya. 0 dikurangi I1 aksen ini I1-nya ya. Nanti yang kita akan totalkan dikali 1 ohm. Setelah sampai sini minus juga ya. Ada I1 tapi ada juga I-nya ini. Oke. Jadi di sini arusnya umpamanya kita anggap ada di sini ya. Ini arusnya naik, ini arusnya masuk, berarti di sini ada I1 aksen ditambah 2 ampere ya, yang ini. Arus yang di sini ya. Jadi I1 aksen ditambah 2 ampere dikali 2 ohm. Oke, dikurangi berapa? Dikurangi juga aksen ya. 2 I1 aksen. Jadi ini tegangannya sudah sampai sini, sekarang sampai sini 0 ya. Ini sama dengan 0. Oke, sekarang kita tinggal kumpulkan. Jadi I1 aksen minus ini ya, minus 1, minus 2, minus 2. Ya, jadi minus 5. Oke. Terus di sini ada minus 2 dikali 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat I1 aksen 2 ini ya. Itu sama dengan minus 4/5. Ini sama dengan minus 0,8 ampere. Oke. Nah, jadi totalnya sekarang kita bisa hitung yang lainnya ya. Kita dapat I1, sekarang kita superposisikan dengan yang ini. Di sini I1-nya kita tinggal tambahkan di sini. Sini I di sini juga kita bisa tambahkan dengan yang di sini. Oke, sehingga totalnya nanti kita dapat untuk yang di sini ya. Jadi I1 yang di sini I1 sama dengan I1 aksen yang nanti kita dapat ya, ditambah I1 aksen-aksen ini nanti kita dapat nilainya tadi berapa, dapat 1 ya, 2 ya. I1 ini kita dapat 2 ampere, ini kita dapat yang ini minus 0,8 ampere, sehingga kita dapat dia 1,2 ampere. Oke. Nah, I2 tinggal kamu tambahin juga ya. Ya di sini kita tadi dapat sama ya, di sini I1 juga. Tapi di sini kita dapat tadi ini. Oke. Sehingga kamu tinggal cari nilainya yang di sini.
Oke, jadi kita dapat solusinya. Itu pakai superposisi namanya. Jadi satu persatu kita sumber independennya tentunya ya. Jadi sumber independen itu kata kunci ya. Sumber dependennya tidak boleh dihilangkan ya. Tapi sumber independennya boleh satu persatu dianalisa. Kita analisa yang ini hilang, bagaimana jadinya. Oke. Nah, itu namanya superposisi kalau kita pakai dengan sumber dependen ya, dengan adanya sumber dependen. Oke.